Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Setiawan. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari kelompok kami, yaitu literatur review penelitian gawat daruratan dengan tema intervensi yang dapat dilakukan untuk mencegah hipoglikemia. Anggota kelompok 3 adalah sebagai berikut. Latar belakang dari literatur ini adalah dominasi masalah kesehatan kini bergeser dari penyakit menular menjadi ke arah penyakit yang tidak menular. Diabetes mellitus adalah salah satu penyakit tidak menular yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah sebagai akibat adanya gangguan sistem metabolisme. Salah satu komplikasi dan gawat daruratan pada diabetes mellitus adalah hipoglikemia. Hipoglikemia merupakan penyakit gawat daruratan yang membutuhkan segera karena hipoglikemia yang berlangsung lama dapat menyebabkan kerusakan permanen. Hipoglikemia juga dapat menyebabkan koma sampai kematian. Kondisi inilah yang menyebabkan hipoglikemia memiliki efek yang fatal bagi penyandang diabetes mellitus. 2% sampai 4% kematian penderita diabetes mellitus disebabkan oleh hipoglikemia. Tingginya angka kejadian hipoglikemia berkaitan dengan baik buruknya perilaku penderita diabetes dalam mengelola penyakitnya, terutama perilaku atau kemampuan dalam mendeteksi terjadinya hipoglikemia. Perkembangan hipoglikemia ke dalam keadaan yang lebih berat dapat dicegah dengan peningkatan kemampuan mengontrol glukosa darah dan deteksi dini terjadinya hipoglikemia melalui peningkatan pengetahuan. Baik, kita langsung masuk ke bab 2, resume artikel. Untuk artikel yang pertama dengan judul Edukasi hipoglikemia terhadap kejadian hipoglikemia penderita diabetes mellitus di Posyandu Lansia Baluwerti, Kota Kediri. Penulisnya yaitu Pugu Santoso dan Novita Setiawati. Ringkasan resume artikelnya, metode menggunakan desain quasi eksperimen pretest post-test desain tanpa group control. Sampelnya 20 penderita diabetes mellitus yang datang di Posyandu Lansia Desa Baluwerti. Dari hasil penelitian didapatkan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kadar gula darah pasien diabetes mellitus sebelum edukasi dan sesudah edukasi tentang hipoglikemia di Posyandu Lansia Desa Baluwerti, Kota Kediri dengan nilai p-value sebesar 0,048. Artikel kedua dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan Pertolongan Pertama Hipoglikemia pada Penderita Diabetes Mellitus. Penulisnya Hilsa Risdianti. Ringkasan artikelnya, metode menggunakan penelitian praeksperimental dengan pendekatan kuantitatif menggunakan desain one group pretest and post-test. Sampel yang digunakan yaitu 33 penderita diabetes mellitus di Puskesmas Sempur. Instrumen yang dipakai memakai lembar kuesioner pretest dan post-test. Dari hasil artikel didapatkan terdapat pengaruh pendidikan kesehatan terhadap pengetahuan pertolongan pertama hipoglikemia pada penderita diabetes mellitus di Puskesmas Sempur dengan nilai p-value sebesar 0,0. Artikel ketiga dengan judul Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Upaya Pencegahan Hipoglikemia pada Pasien Diabetes Mellitus di Ruang Intensif RSUD Dr. Muwardi Surakarta tahun 2016. Adapun penulisnya yaitu Arnis Prilly Darmastuti dan Dwi Aryani Sulistiawati. Ringkasan artikelnya, metode menggunakan penelitian eksperimental dengan desain praeksperimental metode pre and post test design. Sampel yang digunakan yaitu 32 pasien diabetes mellitus yang dirawat di ruang intensif RSUD Dr. Muwardi. Dari hasil artikel didapatkan bahwa menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai pengetahuan sebelum dan sesudah diberikan penyuluhan kesehatan tentang hipoglikemia dengan nilai rata-rata sebelum dilakukan pendidikan kesehatan sebesar 55,63 menjadi 86,25 setelah diberikan pendidikan kesehatan tentang hipoglikemia. Artikel 4 yaitu tentang hubungan pengetahuan penggunaan insulin dengan hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus di Polipenyakit Dalam RSUGMIM Pancaran Kasih Manado.
Penulisnya yaitu Cindy Pele, Lini Pondak, dan Yolanda B. Pataha. Ringkasan artikelnya, metode menggunakan penelitian analitik dengan menggunakan rancangan cross-seksional. Sampel yang digunakan yaitu 60 pasien diabetes mellitus yang menggunakan insulin di poli penyakit dalam RSU GMIM Pancoran Kasih Manado. Instrumen yang dipakai memakai kuesioner tentang pengetahuan penggunaan insulin dan lembar wawancara hipoglikemia. Dari hasil penelitian didapatkan terdapat hubungan pengetahuan penggunaan insulin dengan hipoglikemia pada pasien diabetes mellitus di Poliklinik Penyakit Dalam RSU GMIM Pancoran Kasih Manado. Artikel kelima dengan judul Model Self-Management Education atau SMP dalam meningkatkan kemampuan deteksi dini hipoglikemia pada diabetes di RSUD Dr. Muwardi Surakarta. Penulisnya yaitu Siti Lestari dan Trisunaryo. Ringkasan artikel menggunakan metode quasi eksperimental dengan pre-test and post-test design with control group. Sampel yang digunakan yaitu 20 penderita diabetes mellitus di RSUD Dr. Muwardi di Surakarta. Dari hasil penelitian didapatkan hasil uji statistik menunjukkan bahwa p-value pada kelompok intervensi sebesar 0,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model self-management education berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan deteksi dini hipoglikemia. Bab 3. Hasil analisis. Hipoglikemia sering dialami oleh pasien DM tipe 1, diikuti oleh pasien DM tipe 2 yang diterapi dengan insulin dan sulfonylurea. Hipoglikemia diperkirakan menjadi penyebab kematian pada 2-4% pasien DM tipe 1. Walaupun kontribusi hipoglikemia sebagai penyebab kematian DM tipe 2 belum jelas, tidak jarang dengan hipoglikemia menjadi penyebab kematian. Resiko hipoglikemia yang berat dikaitkan dengan penggunaan insulin atau sulfonylurea, perubahan dosis obat, dan perubahan gaya atau aktivitas hidup yang terlalu drastis. Hipoglikemia pada pasien DM dapat dicegah apabila pasien sadar terhadap kemungkinan terjadinya hipoglikemia. Langkah-langkah yang bisa dilakukan agar terhindar dari kejadian hipoglikemia adalah sebagai berikut. 1. Lakukan edukasi mengenai tanda dan gejala hipoglikemia. 2. Hindari farmakoterapi yang bisa meningkatkan risiko kambuh atau hipoglikemia berat. 3. Tingkatkan pemantauan glukosa darah mandiri atau PGDM, khususnya bagi pengguna insulin atau obat oral golongan sekretatok termasuk pada jam tidur. 4. Lakukan edukasi tentang obat-obat atau insulin yang dikonsumsi, tentang dosis, waktu mengkonsumsi, dan efek samping. Tekan hipoglikemia pada pasien DM meliputi pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan dan monitoring kadar gula secara mandiri. Pencegahan hipoglikemia. Kesimpulan. Dari hasil literatur review dari 5 jurnal kami dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Pemberian edukasi atau pendidikan kesehatan dapat meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga untuk melakukan pencegahan hipoglikemia pada pasien DM. 2. Monitoring kadar glukosa darah secara mandiri dapat meningkatkan kemampuan deteksi dini hipoglikemia untuk mencegah terjadinya hipoglikemia pada pasien DM dengan terapi insulin. Saran. 1. Model self-management education dapat digunakan sebagai salah satu program promosi kesehatan pada pelayanan kesehatan dan dapat diadopsi sebagai materi pokok dalam pembelajaran atau perkuliahan. 2. Hipoglikemia sebagai komplikasi akut dari DM tipe 2 dapat diakibatkan kurangnya pengetahuan maupun kesadaran pasien yang dapat berujung pada kesalahan dalam pola diet, aktivitas maupun gaya hidup. Untuk mengatasinya, maka diperlukan strategi penerapan yang efektif bagi pasien dan keluarga yang dapat dilakukan melalui upaya konseling, baik melalui metode konvensional maupun memanfaatkan teknologi seperti mengupayakan telehealth agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua.
Selalu jaga kesehatan dan sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.